Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Kurnia dari Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Kelas A, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis melalui terminologi Arab. Fonologi. Fonologi adalah ilmu bunyi atau ilmu yang membahas bunyi bahasa plus makna bunyi. Contohnya, bunyi ba dan bunyi ma atau huruf hijaiyah yang lainnya. Mengapa saya memberi contoh huruf hijaiyah? Karena fonologi ini membahas makhraj atau bunyinya. Fonetik. Fonetik membahas hakikat atau fisik bunyi. Kalau secara linguistik umum, A dalam bahasa Arab berbeda bunyi dengan A bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Fonetik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, fonetik organis atau artikulatoris. Yang kedua, fonetik auditoris. Yang ketiga, fonetik akustis. Ketiga ilmu ini mempelajari bunyi. Yang dimaksud dengan bunyi di sana adalah bunyi manusia atau suara manusia yang digaris depan oleh alat ucap, yang kemudian sampai ke telinga orang yang sebelum sampai dia menjadi gelombang. Ilmu yang mempelajari bagaimana organ kita memproduksi bunyi tersebut fonetik artikulatoris. Ilmu yang mempelajari gelombang suara disebut fonetik akustis, dan ilmu yang mempelajari bagaimana proses telinga mendengar bunyi itu disebut fonetik auditoris. Bagaimana sih produksi bunyinya? Manusia mengambil nafas masuk ke dalam, kemudian dihembuskan sekitar 2 liter udara yang dihembuskannya. Paru-paru kita kemudian sampai di pita suara. Nah, pada pita suara ini nanti bisa buka dan menutup. Tak kala pita suara akan menghasilkan sebuah bunyi, maka pita suara menutup, sehingga udara yang tadinya lancar menjadi terhambat. Dan hambatan ini menyebabkan benturan molekul udara, dan benturan itu melahirkan getaran, dan getaran itu sampai di telinga kita, yang kemudian disebut sebagai bunyi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari atau membicarakan seluk-beluk morfem. Nah, disebut morfem ya. Yang dimana bagaimana menentukan suatu bentuk adalah morfem atau bukan. Dan bagaimana morfem-morfem itu berproses menjadi kata. Maka, saya akan menyimpulkan bahwa morfologi itu ilmu yang mengkaji seluk-beluk morfem dan kata. Awas di seluk-beluk morfem dan kata. Kata seluk-beluk ini mengandung berbagai macam hal atau pengertian di dalamnya. Ingat kata kuncinya, morfem dan kata. Setelah kita mengetahui arti dari morfologi, kemudian kita coba memahami apa saja sih yang dikaji oleh morfologi. Maka, dalam morfologi ada 3 hal yang dikaji. Yang pertama, satuan morfologi. Menurut saya, satuan morfologi itu ada 2. Pertama, morfem, yang kedua, kata. Dan yang kedua adalah prosesnya atau proses morfologi. Kita pelajari bagaimana prosesnya. Apakah yang dimaksudnya? Proses pembentukan kata yang menunjukkan bagaimana kata-kata baru dibentuk. Jadi, proses morfologi ini adalah proses pembentukan kata. Seperti apa? Yang apabila Anda sudah belajar tasrif bahasa Arab, kita sebutkan saja seperti tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Nah, itu yang disebut proses morfologi. Nah, yang ketiga, alat-alat kajian proses morfologi. Apa saja alatnya? Di sini disebutkan dengan dasar atau bentuk dasar. Kemudian alat pembentuknya ada afiks, duplikasi, ada komposisi, ada akronomisasi, ada konvensi, dan makna dramatikal. Morf. Morf adalah sebuah bentuk yang memiliki makna, namun belum jelas statusnya. Contoh,
Dari contoh di atas, kita sudah tahu maknanya, tapi apa maknanya? Bisa jadi siapa, dari, dan bisa jadi orang. Morfem. Morfem adalah bentuk atau satuan bahasa terkecil yang sudah jelas statusnya, serta mempunyai makna atau arti, atau dapat membedakan makna atau arti. Awas, di morfem tadi ada yang dimaksud terkecil. Apakah yang dimaksud terkecil? Maksud terkecil itu tidak bisa dibesarkan lagi. Misalkan, man. Ini kalau mimnya dibuang maka artinya beda. Berarti dia tidak bisa dipecahkan lagi atau tidak bisa diuraikan lagi. Mungkin ada yang bertanya, tapi kan bisa dipisahkan mim dan na. Tapi apakah artinya mim dan na artinya orang? Bukan. Al-morf. Al-morf adalah realisasi dari morfem. Contohnya al-kitabun dan asyaribun. Dari kedua ini mempunyai berbeda bunyi. Kalau yang al-kitabun menggunakan al dan asyaribun menggunakan ash. Walaupun berbeda bunyinya, tetapi itu disebut al-ta'rif. Sintaksis. Sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sintaks, yang artinya menempatkan atau membahas seluk-beluk wacana, klausa, kalimat, dan prasa. Sedangkan dalam bahasa Arab, yaitu ilmu nahwi, bertujuan untuk menentukan harokat akhir. Contohnya, mahasiswa sedang belajar linguistik. Mahasiswa sedang belajar linguistik. Mahasiswa sedang belajar linguistik. Dari di atas, yang pertama, apabila disambung dan dia utuh disebut kalimat, dan yang kedua, apabila dipisah-pisah disebut prasa, dan yang ketiga, apabila belum mengandung intonasi maka disebut klausa. Jadi, sintaksis adalah ilmu menghubungkan antara kata yang terdapat baik dalam wacana, dalam kalimat, dalam klausa, ataupun dalam prasa. Dan untuk yang selanjutnya, apa yang dikaji dalam sintaksis? Nah, jadi para ahli membagi objek sintaksis ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, struktur sintaksis. Yang kedua, satuan sintaksis. Yang ketiga, hal-hal lain yang berkenaan dengan sintaksis. Nah, dari 3 objek tadi, ada bagian-bagiannya, yaitu A. Apa saja yang termasuk struktur? Yang pertama, fungsi sintaksis. Yang kedua, kategori sintaksis. Yang ketiga, peran sintaksis. Dan yang keempat, alat-alat yang digunakan dalam membangun struktur. Dan yang B, satuan sintaksis. Yang pertama, kata. Yang kedua, prasa. Dan yang ketiga, klausa. Keempat, kalimat. Dan yang kelima, wacana. Untuk yang C, hal-hal yang berkenaan dengan sintaksis. Yang pertama, modus. Yang kedua, aspele. Yang ketiga, kata. Yang keempat, diatesis. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari karunia Allah. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I already